Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lab semua, terima kasih sudah mampir di channel kami, di mana kami akan berbagi kepada Sobat Lab semua seputar laboratorium, praktikum, dan sains. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan hal-hal yang menarik dari kami untuk Sobat Lab semua. Terima kasih. Oke Sobat semua, masih ingat di video sebelumnya kita membahas tentang mikroskop? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang alat dan bahan yang sering digunakan saat praktikum di laboratorium biologi. Penasaran? Kalau penasaran, ayo kita cus! Nah, Sobat Lab semua, di depan saya ini udah ada alat yang dinamakan dengan gelas ukur. Gelas ukur ini punya berbagai macam ukuran ya. Nah, yang ada di depan saya ini, ada yang ukurannya 100 mili, ada juga yang ukurannya 10 mili. Nah, gelas ukur ini punya fungsi nih Sobat Lab. Fungsinya adalah untuk menentukan volume cairan yang ingin diukur. Selanjutnya di depan saya ini ada gelas beker atau gelas piala. Nah, gelas beker ini juga memiliki beragam ukuran. Yang pertama di depan saya ini ada yang ukurannya 1000 mili. Terus ada juga yang ukurannya 250 mili. Ada juga yang ukuran kecil yaitu 50 mili. Gelas beker ini berfungsi sebagai sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, atau memanaskan cairan. Selanjutnya di depan saya ini ada alat yang namanya tabung Erlenmeyer. Fungsinya adalah sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Dan juga alat ini biasa digunakan untuk titrasi. Di depan saya yang pertama ada yang namanya tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini digunakan sebagai wadah apabila ingin mereaksikan larutan kimia. Nah, di sini ada yang namanya rak tabung reaksi, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan penjepit. Nah, ini biasanya sebagai alat bantu untuk memegang tabung reaksi saat proses pemanasan. Selanjutnya di depan saya ini ada alat yang dinamakan dengan kaki 3, berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Lalu di atasnya ini yang disebut dengan kawat kasa. Kawat kasa ini berfungsi untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di bawah ini ada yang namanya pemanas spiritus. Ini berfungsi sebagai sumber api nantinya. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan cawan Petri. Nah, cawan Petri ini adalah wadah atau alat yang digunakan untuk membiarkan mikroorganisme. Ada kaca arloji. Kaca arloji ini digunakan untuk menguapkan cairan atau menutup beker selama percobaan. Nah, kaca arloji ini juga dapat digunakan untuk menaruh zat padat pada saat ditimbang. Di sini ada yang dinamakan dengan batang pengaduk dan juga spatula. Jadi jangan ketukar ya Sobat Lab. Nah, batang pengaduk ini sesuai dengan namanya yaitu berfungsi untuk mengaduk. Mengaduk apa? Mengaduk larutan agar homogen. Nah, kalau spatula ini itu berfungsi untuk mengambil bahan yang berbentuk padat atau kristal yang biasanya dalam jumlah sedikit. Nah, sekarang di sini ada lumpang dan ada alu. Nah, ini keduanya sepasang dan berfungsi untuk menghaluskan atau menggerus suatu bahan. Ini ada set titrasi. Yang pertama ada buret. Buret ini berguna untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi seperti pada eksperimen titrasi. Kemudian di sini ada yang biru-biru, ini namanya klem. Nah, klem ini untuk memegang buret, sedangkan ini adalah namanya statif. Nah, statif ini untuk menahan buret. Di sini ada corong. Karena di sini berbahan dasar kaca, makanya disebut juga dengan corong kaca. Nah, corong kaca ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Biasanya supaya larutan yang dimasukkan itu tidak berantakan. Ini adalah plat tetes. Nah, plat tetes ini berfungsi sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan satu larutan. Biasanya ini bersanding dengan pipet tetes. Nah, ini namanya pipet tetes untuk meneteskan suatu larutan. Ini adalah inokulum. Fungsinya untuk memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke dalam media baru.
Ini adalah kaca objek dan ini adalah kaca penutupnya. Nah, alat ini merupakan satu kesatuan apabila ingin mengamati objek dengan menggunakan mikroskop. Nah, caranya adalah kita ambil objek, kita letakkan di dalam kaca objek ini. Apabila objek yang ingin diamati sudah dalam bentuk larutan atau air, maka tidak perlu diberi air. Tapi sebaliknya, apabila objek yang ingin diamati itu tidak ada kandungan air, maka kita teteskan sedikit air di objek tersebut. Kemudian objek dapat kita tutup dengan menggunakan penutup kaca ini dengan sudut 45 derajat. Kemudian setelah sudah seperti ini bisa kita lepas. Nah, kalau sudah berarti objek siap diamati di dalam mikroskop. Ini adalah pipet ukur. Nah, pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran. Karena di sini sudah ada ukurannya ya. Nah, kemudian di atasnya ini itu disebut juga dengan bulb. Bulb ini berfungsi untuk menghisap atau mengeluarkan larutan dalam pipet ukur. Nah, kalau baki ini itu fungsinya untuk meletakkan spesimen yang akan dibedah. Kemudian di sampingnya ini ada yang dinamakan dengan set alat bedah. Nah, set alat bedah ini untuk membantu membedah. Yang di dalamnya ini ada gunting, ada pinset, ada kaca pembesar dan lain sebagainya. Nah, selain alat-alat tadi, ada juga nih alat-alat yang biasa digunakan saat praktikum di laboratorium biologi. Di samping saya ini ada alat yang dinamakan dengan autoclave. Nah, autoclave ini digunakan sebagai pemanas tertutup yang biasanya digunakan juga untuk mensterilisasikan benda dengan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Biasanya dengan suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1 atm selama 15 menit. Nah, di samping saya ini ada alat yang disebut juga water bath atau penanas air. Nah, fungsinya adalah untuk memanaskan air dengan suhu yang konstan. Ini adalah oven yang berfungsi sebagai memanaskan atau mengeringkan alat laboratorium atau bahan dengan temperatur yang tinggi. Baik Sobat Lab semua, tadi kita sudah melihat nih alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, sekarang kita lihat yuk bahan-bahan apa aja sih yang ada di laboratorium.